Silakan untuk penasihat hukum Pak Dimas. Terima kasih Bapak Ketua. Gading dan Pak Gary, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplik tim penasihat hukum Dimas Weraspati atas replik penuntut umum dalam perkara pidana nomor 100 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Puji serta syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Adil, karena atas segala rahmat-Nya kita semua yang hadir di dalam ruang sidang ini tetap diberikan keteguhan pikiran, keteguhan hati yang jernih dalam menjalankan tugas serta peran kita masing-masing dalam proses persidangan yang terhormat ini, demi mencapai dan mewujudkan rasa keadilan dan kebenaran hakiki. Serta kita tidak terperosok dalam fitnah dan kebatilan yang mengatasnamakan penegakan hukum. Kepada Majelis Hakim yang mulia, kami juga menyampaikan terima kasih karena sejak dimulainya persidangan dalam perkara yang menarik perhatian publik ini senantiasa menempatkan diri dan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Majelis Hakim yang mulia juga dapat dikatakan senantiasa berupaya mencari kebenaran material yang dalam implementasinya tidak semata-mata hanya tunduk pada keadilan prosedural justice, tetapi lebih daripada itu adalah pencarian keadilan substansial justice. Aturan terima kasih tidak lupa kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada tim penasihat hukum untuk memberikan tanggapan terhadap replik yang telah diajukan oleh penuntut umum guna memastikan persidangan yang mulia ini melihat secara terang benderang mengenai tidak terbuktinya perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan atau dituntut oleh penuntut umum sebagaimana telah terurai secara cermat, jelas dan lengkap di dalam nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Dimas Weraspati yang telah kami bacakan pada persidangan pada Kamis 19 Februari 2026. Tim penasihat hukum memohon agar semua uraian dalam nota pembelaan mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini. Tidak membaca secara teliti, tidak membaca secara cermat, tidak membaca dan serta tidak mengerti apa yang telah diuraikan dalam nota pembelaan. Di dalam persidangan telah terbukti bahwa tidak ada kerugian yang dialami oleh grup usaha PT Pertamina Persero. Yang ada justru manfaat dan keuntungan secara finansial yang diperoleh di mana grup usaha PT Pertamina Persero dapat melakukan efisiensi dalam jumlah yang besar. Di samping itu di dalam persidangan juga terungkap bahwa tidak ada aliran dana, suap atau gratifikasi yang diterima oleh para terdakwa. Semua pembayaran yang dilakukan terhadap PT JMN dan Sahara Energy International PLC Ltd merupakan pembayaran atas harga sewa kapal yang manfaatnya telah diterima oleh grup usaha PT Pertamina Persero. Samping itu, terdakwa Dimas Weraspati hanya bekerja menjalankan tugas dan wewenangnya. Terdakwa Dimas Weraspati hanya mendapatkan gaji setiap bulan, dengan demikian unsur memperkaya tidak terpenuhi. Bahwa setelah pengadaan sewa kapal ini sepenuhnya mengacu pada alat bukti surat, yaitu pedoman pengadaan dianggap dibacakan. Hal ini sejalan dengan keterangan yang diberikan oleh saksi Haris Abdi Sembiring yang bersesuaian dengan saksi Retno Wulandari, saksi Aditya Setawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh proses pengadaan sewa kapal yang diikuti oleh PT JMN
di PT PIS telah dilakukan sesuai dengan TKO dan prosedur yang berlaku di PT PIS. Sehingga tidak ada peraturan sebenarnya yang dilanggar dalam proses pengadaan sewa kapal yang diikuti oleh PT JMN. Perlu kami sampaikan bahwa pada pokoknya peraturan presiden dan atau peraturan pengadaan jasa menentukan HPS itu sebagai perkiraan harga yang ditetapkan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran. Hal yang sama juga disampaikan oleh ahli Setiabudi Arijanta selaku ahli pengadaan barang dan jasa di muka persidangan di bawah sumpah menyatakan bahwa HPS tidak dapat dijadikan dasar untuk menghitung kerugian negara karena HPS itu hanya harga perkiraan. Sedangkan kerugian negara dihitung berdasarkan harga kontrak yang wajar atau ditentukan dulu bahwa harga itu tidak wajar. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, terbukti bahwa tidak ada kerugian di dalam pengadaan sewa kapal VLCC Olympic Luna dan 3 kapal milik PT JMN. Bagaimana disampaikan oleh saksi Hasin Ratnaningsih yang bersesuaian dengan saksi Yasika Ratri Wiguna, saksi Muhammad Reza, saksi Agustinus Sihotang, saksi Brilian Pradana, saksi Retno Wulandari, saksi Temi Bernadi, dan saksi Rian Adityana. Selanjutnya Majelis Hakim yang mulia, kami dalam persidangan yang terhormat ini juga menyatakan kembali secara tegas tetap pada dalil-dalil dalam nota pembelaan. Uraiannya tidak kami bacakan, hanya pointersnya saja. Yang pertama, tempus delicti uraian dalam dakwaan tidak sesuai dengan waktu peristiwa dalam berkas penyidikan. 2. Penetapan tersangka tidak berdasar bukti yang cukup sehingga dakwaan prematur. 3. Pedoman dan atau aturan yang diterbitkan oleh Pertamina Persero tidak berlaku bagi terdakwa Dimas Werhaspati. 4. Seandainya terdapat pelanggaran atas pedoman yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina Persero quod non, maka saksi bersifat administratif dan bukan sanksi pidana. 5. Dakwaan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum. 6. Penuntut umum keliru dan sesat pikir dalam merumuskan perhitungan kerugian keuangan negara. 7. Dakwaan disusun secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap, kabur atau obscurable. 8. Tidak ada hubungan kausalitas yang diuraikan di dalam dakwaan. Selanjutnya kami tegaskan kembali, yang pertama tuntutan telah bertentangan dengan fakta persidangan. Terdakwa Dimas Werhaspati tidak pernah menerima keuntungan pribadi. 3. Pengadaan 3 kapal JMN dan pemberian kredit Bank Mandiri tidak melanggar hukum. 4. Relaksasi SIUPM dan asas kabotage berlaku umum dan tidak berlaku hanya untuk PT JMN maupun terdakwa Dimas Werhaspati. Dalil-dalil selanjutnya kami mohon dianggap dibacakan. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum yang kami hormati, sidang yang kami muliakan. Bahwa sebagai konsekuensi hukum dari asas praduga tidak bersalah, presumption of innocence, dalam proses peradilan pidana, maka terdakwa sebagai subjek dalam semua tingkat pemeriksaan tidak dibebani dengan beban pembuktian. Dan karena itu terhadap tersangka maupun terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap tuntutan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar pembuktian bahwa pihak yang mendakwakan maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan dakwaan. Bahwa selain kejanggalan yang telah disebutkan, diuraikan dan dirinci dalam duplik ini, penuntut umum dalam persidangan juga tidak dapat membuktikan adanya kesalahan terdakwa Dimas Werhaspati, yaitu dengan minimum 2 alat bukti yang sah. Sesuai dengan pasal 235 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap perbuatan-perbuatan sebagaimana baik yang didakwakan maupun yang dituntut oleh penuntut umum terhadap terdakwa Dimas.
Tim penasihat hukum terdakwa Dimas Weraspati kembali dalam duplik ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan. Pertama, menyatakan terdakwa Dimas Weraspati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau dituntut, yaitu pasal 2, junto pasal 18, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. Pasal 3, pasal 18 dan seterusnya sebagaimana dalam dakwaan subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa Dimas Weraspati dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum free sprach atau setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum onslah van Rechtvervolging. 3. Memerintahkan agar terdakwa Dimas Weraspati segera dikeluarkan dari tahanan setelah putusan selesai diucapkan. 4. Memulihkan segala hak terdakwa Dimas Weraspati dalam kemampuan, kedudukan, nama baik, serta harkat dan martabatnya seperti semula. 5. Memerintahkan penuntut umum mengembalikan barang-barang milik terdakwa Dimas Weraspati. Selanjutnya ada di uraian tidak dibacakan. Dan yang keenam, membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami tetap memohon kiranya putusan terhadap diri terdakwa Dimas Weraspati yang seadil-adilnya. Ex acquis et bono. Demikianlah nota duplik kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai doa dan harapan dari penasihat hukum, dari terdakwa. Semoga yang mulia majelis hakim dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Amin ya mujibas sa'ilin. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa ditandatangani. Terima kasih Bapak Ketua. Baik, Pak Dimas ada yang mau disampaikan? Cukup ya? Baik, selanjutnya silakan untuk Pak Gading dan Pak Keri ya. Waktu yang disampaikan berapa lama? Izin untuk Pak Gading dan Pak Keri terpisah ini yang mulia. Oh terpisah. Oke silakan. Pak Berapa lama Gading, masing-masing? mungkin 20 menit yang mulia. 20 menit. Atau 15 menit. Ya 15 menit. Kalau 15 menit oke ayo dilanjutkan. Kalau Kami, 20 menit ya kita tunda dulu untuk buka puasa. Soalnya kan gak mungkin Gading dulu yang mulia. Kenapa? Jadi, kami bacakan yang punya Gading. Ya silakan. Izin yang mulia. Tim penasihat hukum Gading Ramadan Judo. Bersama ini kami mengajukan duplik selengkapnya sebagai berikut. Tim penasihat hukum terdakwa Gading Ramadan Judo telah menyimak dengan seksama seluruh uraian dalam replik penuntut umum yang dibacakan pada persidangan sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa penuntut umum dalam repliknya cenderung mengulangi konstruksi dakwaan yang bersifat repetitif dan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap secara terang-benderang selama proses pembuktian di persidangan. Penuntut umum seolah menutup mata terhadap keterangan saksi-saksi kunci, pendapat ahli yang objektif, serta bukti-bukti surat yang secara kolektif menegaskan bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindakan bisnis murni yang dilindungi oleh doktrin business judgment rule. Dalam repliknya tersebut, terlihat jelas bahwa penuntut umum masih tetap berkehendak mengkriminalisasi terhadap tindakan dan keputusan korporasi yang berjalan sesuai dengan prinsip business judgment rule. Upaya kriminalisasi terhadap perjanjian bisnis antara PT Pertamina dengan PT OTM ini merupakan presiden buruk bagi kepastian hukum yang berkeadilan di dunia bisnis dalam hukum Indonesia. Penuntut umum dalam repliknya menggunakan frasa-frasa retoris seperti telah terang-benderang dan tidak terbantahkan lagi secara berulang-ulang tanpa didukung oleh analisis fakta persidangan yang memadai. Penggunaan frasa tersebut justru menunjukkan ketidakmampuan penuntut umum untuk menanggapi dalil-dalil pembelaan secara yuridis dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.
Lebih lanjut, sangat disayangkan bahwa penuntut umum dalam pendahuluan repliknya justru memulai dengan narasi yang bersifat mengeneralisasi dan mengintimidasi. Seolah-olah setiap pembelaan hukum adalah upaya melindungi koruptor. Padahal nota pembelaan yang kami sampaikan sepenuhnya berdasarkan fakta persidangan dan argumentasi yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Hak untuk melakukan pembelaan adalah hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan KUHP. Lanjut ke bagian bantahan terhadap keberatan replik penuntut umum. Pertama, tanggapan terhadap dalil penuntut umum bahwa terdakwa mencampur adukan informasi di luar persidangan dengan surat dakwaan. Penuntut umum dalam repliknya poin 1 menyatakan dan seterusnya, terdakwa dalam pledoi pribadinya menyampaikan kronologi penanganan perkara yang merupakan fakta objektif yang dialami sendiri oleh terdakwa. Kronologi tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa konstruksi dakwaan telah mengalami perubahan-perubahan yang signifikan sejak awal penanganan perkara dari tuduhan oplosan BBM yang menyebabkan kerugian ratusan bahkan kuadriliun berubah menjadi mekanisme blending dengan angka kerugian negara yang terus berubah-berubah hingga akhirnya surat dakwaan diterima dengan fokus utama adalah perjanjian sewa terminal BBM. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa penuntut umum sendiri tidak memiliki kepastian atas konstruksi perkaranya. Tanggapan terhadap dalil penuntut umum bahwa pledoi terdakwa merupakan penilaian subjektif. Pembelaan diri adalah hak konstitusional terdakwa yang dijamin oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar dan pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP. Menyatakan bahwa pembelaan adalah subjektif tanpa membantah substansinya sama dengan mengabaikan prinsip equality of arms dalam proses peradilan pidana. Berikutnya, keberatan atas ketidakkonsistenan tempus delicti dan cacat prosedural penyidikan. Argumentasi pertama yang perlu ditekankan dalam duplik ini adalah mengenai cacat hukum fundamental dalam penetapan waktu terjadinya peristiwa pidana atau tempus delicti. JPU dalam repliknya gagal memberikan penjelasan yuridis yang memadai mengenai alasan perluasan waktu peristiwa hukum yang melampaui batas-batas penyidikan yang sah. Berdasarkan berita acara penyidikan dan surat perintah penyidikan yang diterbitkan bagi terdakwa Gading Ramadan Judo, lingkup penyidikan secara tegas dibatasi pada kurun waktu 2018 sampai dengan 2023. Namun dalam surat dakwaannya dan kemudian dipertegas dalam replik, penuntut umum memasukkan peristiwa kurun waktu sejak 2013 sampai dengan 2024. Tindakan ini merupakan pelanggaran nyata terhadap pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang mewajibkan dakwaan disusun secara cermat, jelas, dan lengkap berdasarkan hasil penyidikan. Tanggapan terhadap dalil replik poin 1, bantahan terhadap narasi persekongkolan dan tekanan dari pihak luar. Penuntut umum dalam repliknya tersebut kembali memaksakan skenario adanya tekanan dari Muhammad Riza Khalid melalui Irawan Prakoso untuk mengatur penunjukan langsung PT OTM oleh Pertamina. Narasi ini sebenarnya telah runtuh sepenuhnya oleh fakta-fakta material yang terungkap dalam persidangan. Dalil ini harus ditolak dengan tegas karena bertentangan dengan fakta persidangan sebagai berikut. Pertama, saksi Hanung Budia Yuktianta sendiri di persidangan di bawah sumpah telah membantah adanya tekanan. Kemudian yang lebih krusial lagi, saksi menyatakan tidak pernah bertemu dengan Muhammad Riza Khalid. Saksi Hanung bahkan mengungkapkan kejanggalan BAP. Terkadang yang di BAP itu copy paste dari orang lain Pak, dan kegiatan BAP itu tidak benar. Keterangan saksi di bawah sumpah ini di persidangan tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan keterangan BAP berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Kedua, saksi Alfian Nasution juga membantah secara tegas adanya tekanan. Ketika ditanya apakah Irawan Prakoso menyampaikan sesuatu dalam pertemuan, saksi dengan tegas menjawab tidak. Saksi menjelaskan bahwa anggapannya tentang adanya tekanan hanya merupakan asumsi pribadi. Ketiga, saksi Galalia Kardina selaku Direktur Utama PT Pertamina periode 2009-2014 memberikan keterangan yang sangat signifikan bahwa beliau sama sekali tidak mengetahui keterlibatan para terdakwa. Beliau menegaskan tidak pernah mengetahui adanya hubungan antara PT OTM dengan MRC dan memastikan bahwa seluruh keputusan investasi dilakukan secara kolektif, kolegial atau CEO One Voice. Keempat, hingga tahap akhir persidangan, penuntut umum secara sengaja tidak menghadirkan Irawan Prakoso sebagai saksi, meskipun namanya dijadikan pilar utama dalam konstruksi persekongkolan. Tindakan menyembunyikan saksi kunci ini merupakan bentuk manipulasi penegakan hukum. Sebagai tandingannya, terdakwa telah menyerahkan bukti surat berupa afidavit Irawan Prakoso nomor 1 tanggal 5 Februari 2026. Penuntut umum
dalam repliknya berusaha mendiskreditkan afidavit Irawan Prakoso dengan menyatakan tidak dikenal dan tidak dapat dijadikan alat bukti apapun dalam hukum acara pidana. Penuntut umum juga menyatakan Irawan Prakoso merupakan om atau kerabat dari Muhammad Keri Adrianto Riza, sehingga keterangannya tidak disampaikan secara objektif. Tanggapan kami yang pertama, jika penuntut umum berpendapat afidavit tidak memiliki kekuatan hukum, maka justru seharusnya penuntut umumlah yang menghadirkan Irawan Prakoso di persidangan sebagai saksi untuk membuktikan dalil persekongkolannya. Fakta bahwa Irawan Prakoso merupakan tokoh sentral dalam konstruksi dakwaan namun tidak pernah dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum merupakan cacat fundamental dalam pembuktian. Beban pembuktian pada penuntut umum berdasarkan asas actori incumbit onus probandi. Yang kedua, argumen bahwa Irawan Prakoso adalah kerabat sehingga keterangannya tidak objektif adalah argumen yang melemahkan posisi penuntut umum sendiri. Jika benar keterangan Irawan Prakoso tidak dapat dipercaya karena hubungan kekerabatan, maka penuntut umum seharusnya tidak membangun seluruh konstruksi dakwaannya di atas peran Irawan Prakoso sebagai perantara persekongkolan. Penuntut umum tidak dapat memilih untuk menggunakan nama Irawan Prakoso sebagai fondasi dakwaan, namun menolak ketika keterangan yang bersangkutan justru membantah seluruh konstruksi tersebut. Kemudian berikutnya yang mulia, tanggapan terhadap dalil replik poin 2, penawaran terminal tangki timbun minyak. Kami membantah bahwa penuntut umum kembali menghindari untuk memberikan tanggapan substantif. Padahal dalam pledoi penasihat hukum telah menguraikan bahwa penawaran kerjasama merupakan tindakan bisnis yang lazim dan bahwa terdakwa bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT Tangki Merak. Perlu dipertegas kembali bahwa penawaran yang dilakukan oleh PT Terminal Tangki Merak melalui surat yang ditandatangani oleh terdakwa yang masih proses akuisisi didasarkan pada adanya surat kuasa khusus yang meliputi kewenangan untuk 1. Memasarkan dan mencari calon pelanggan jasa yang disediakan oleh pemberi kuasa kepada calon pelanggan. 2. Melakukan pertemuan, negosiasi, syarat ketentuan, mengadakan segala pembicaraan dan seterusnya. Mohon dianggap dibacakan. Fakta persidangan ini yang selalu diabaikan oleh penuntut umum sehingga mengarah pada kesimpulan yang salah seolah-olah penawaran itu melanggar hukum padahal faktanya jelas ada dasarnya. Apalagi kontrak kerjasama sebagaimana didakwakan dilakukan dengan condition precedent, perjanjian bersyarat bahwa kontrak akan berlaku mengikat setelah kepemilikan beralih. Fakta persidangan menunjukkan bahwa kontrak tersebut mulai berlaku efektif setelah seluruh condition precedent terpenuhi. BPKP telah mengonfirmasi condition precedent tersebut terpenuhi berdasarkan laporan BPKP nomor LR 16 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Fakta persidangan juga diabaikan penuntut umum, yaitu tanggal 6 November 2014 telah dibuat berita acara nomor BA 003 dan seterusnya tentang prasyarat lengkap yang mengonfirmasi seluruh dokumen persyaratan terpenuhi. Tanggal 10 November 2014 dibuat berita acara siap operasi nomor 295 dan seterusnya yang menyatakan uji coba masih berhasil melaksanakan dengan baik sesuai dengan standar teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Terkait mekanisme syarat tangguh atau condition precedent, saksi Alfian Nasution menjelaskan bahwa dalam industri minyak dan gas, kontrak atas aset yang belum sepenuhnya dikuasai adalah hal yang lazim, asalkan dilindungi dengan klausul condition precedent. Contoh nyata adalah dalam kontrak penyewaan RIG atau pengadaan LNG dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. Tanggapan terhadap dalil replik poin 3, 4, dan 5. Terhadap poin tersebut kami membantah dengan menunjukkan fakta persidangan sebagai berikut. Kebutuhan terminal BBM telah terdokumentasi dalam RJPP 2012-2016 yang disahkan melalui RUPS tanggal 7 November 2012. Data BOD meeting 19 Maret 2013 menunjukkan kekurangan sarana dan fasilitas. Saksi Hanung Budia Yuktianta juga memberikan gambaran bahwa untuk operasional kapasitas pada 2012 itu sekitar 5 juta kiloliter, untuk save kapasitinya 70% atau 3,5 juta kiloliter dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan. MOU bersifat non-binding sebagaimana diterangkan oleh saksi Alfian Nasution. Tidak ada tekanan dari manapun. Memorandum of Understanding dibuat hanya untuk menunjukkan keseriusan bahwa MOU juga tidak mengikat. Tanggapan terhadap dalil replik poin 6 soal penunjukan langsung. Penuntut umum dalam repliknya menyatakan penunjukan langsung PT OTM melanggar Peraturan Menteri BUMN nomor 15 tahun 2012. Dalil ini harus ditolak berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut. 1.
BPKP dalam laporan hasil review nomor LR 16/2015 tanggal 21 Mei 2015 telah secara tegas menyimpulkan proses kontrak pengadaan penyewaan terminal BBM Merak telah sesuai dengan SK Direksi Pertamina tentang pedoman pengadaan barang dan jasa. BPKP mengonfirmasi alasan penunjukan langsung telah sesuai dengan pedoman. Saksi Alfian Nasution juga memperkuat hal tersebut. Penunjukan langsung dijustifikasi berdasarkan pedoman pengadaan yang membolehkan penunjukan langsung untuk bisnis critical asset atau pekerjaan spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia. Proses persetujuan dilaksanakan secara berjenjang. Ahli pengadaan barang dan jasa Setia Budi Arianta juga menegaskan bahwa penunjukan langsung bukan pelanggaran otomatis dan dapat dibenarkan sepanjang terdapat alasan yang sah. Bahkan ahli penuntut umum sendiri yaitu Dr. Andes Siswo Sujanto menyatakan penunjukan langsung sah apabila memang ada satu penyedia yang bisa memenuhi kebutuhan yang sangat spesifik. Replik jaksa penuntut umum menyatakan bahwa penunjukan langsung PT OT melanggar hukum karena aset belum dimiliki oleh PT Tangki Merak saat penawaran dilakukan. Argumen ini menunjukkan kegagalan JPU dalam memahami praktik kontrak bisnis modern yang memungkinkan adanya syarat tangguh. Kemudian tahan dulu Pak Jaksa, penasihat hukum terdakwa, ini kurang 5 menit untuk berbuka, ya, untuk mempersiapkan berbuka puasa kita skors dulu. Nanti baik. akan Terima kasih Yang Mulia. kita lanjutkan nanti jam 8 setelah Isya, gitu ya. Demikian sidang diskors. Diskors dicabut, sidang dilanjutkan. Baik, silakan dilanjutkan. Gini. Terus sebelum dibacakan lagi ya, kami mohon kepada penasihat hukum terdakwa untuk dipersingkat lagi karena waktu kita ini untuk bikin putusan juga, ini mepet sekali. Jadi waktu kita juga berharga untuk kita bikin putusan. Jadi kalau bisa lebih dipersingkat lagi, gitu ya. Nah, kita ngebut juga ini. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan. Tanggapan terhadap dalil replik poin 7 tentang penetapan tarif throughput fee. Penuntut umum dalam repliknya hanya menyatakan throughput fee sebesar 6,5 kiloliter USD merupakan markup atau rekayasa harga berdasarkan temuan internal audit tanpa menanggapi argumentasi komprehensif dalam pledoi. Dalil ini kami tolak karena throughput fee disusun oleh konsultan independen Pranata UI dengan owner estimate sebesar 6,77 USD. Throughput fee kontrak di dalam kontrak adalah 6,50 kiloliter. Berada di bawah OE atau owner estimate dengan selisih 0,27 hasil negosiasi sebagaimana dikonfirmasi oleh BPKP. Kemudian internal audit sendiri telah merevisi perhitungannya dari 3,75 USD menjadi 5,49 dalam reevaluasi Desember 2016. Penuntut umum secara sengaja menggunakan angka lama yang sudah direvisi. Kemudian Pertamina telah melakukan renegosiasi menghasilkan addendum 1 tanggal 20 Desember 2017 dengan penurunan throughput fee menjadi USD 5,4. Kemudian surat BPKRI nomor 42 2017 yang menyatakan bahwa perjanjian telah dilandasi oleh kebutuhan Pertamina, dilakukan secara wajar dan tanpa dilandasi oleh keterpaksaan. Dan throughput fee sebesar 6,5 USD telah sesuai dengan perjanjian yang masih berlaku. Berikutnya kami lanjut di tanggapan terhadap dalil replik poin 9 tentang keterangan saksi-saksi. Penuntut umum dalam repliknya menyatakan keterangan saksi Hanung Budia Yuktianta dan Alfian Nasution yang mengatakan tidak ada tekanan dari pihak manapun adalah dalil yang sesat yang merupakan upaya membelokkan kebenaran material. Pernyataan penuntut umum ini sangat tidak menghormati proses peradilan. Keterangan saksi Hanung Budia Yuktianta dan Alfian Nasution yang diberikan di bawah sumpah di persidangan tidak dapat disebut sebagai dalil yang sesat hanya karena bertentangan dengan kehendak penuntut umum. Justru yang membelokkan kebenaran material adalah ketika penuntut umum memilih secara selektif bagian-bagian keterangan saksi yang sesuai dengan kehendaknya saja sambil mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang substansinya membantah konstruksi dakwaan maupun tuntutan. Bukti nyata contoh misalnya penuntut umum mengutip keterangan saksi Edward Adolf
Adolf Kawi yang menyatakan bahwa terminal OTM secara operasional dapat digantikan. Namun secara sengaja menghilangkan kelanjutan keterangan saksi yang menyatakan jika OTM tidak dipergunakan lagi, maka akan terjadi kritis di mana-mana dan akan ada biaya tambahan sebesar 150 miliar per bulan. Berikutnya tanggapan terhadap dalil replik mengenai penghitungan kerugian keuangan negara. Pernyataan penuntut umum dalam repliknya sangat tidak profesional dan tidak berdasar. Klaim efisiensi tersebut kami dasarkan pada fakta persidangan sebagai berikut. 1. Kajian ahli keuangan Renato Sitompul, PhD, yang menggunakan metode counterfactual analysis dengan data benchmark pasar internasional, Platts, Clarkson, S&P Global, bukan penghitungan sepihak atau halusinasi. Keterangan saksi Edward Adolf Kawi tentang biaya tambahan Rp 150 miliar per bulan jika OTM berhenti. Fakta perpanjangan kontrak 2024 yang merupakan validasi independen dari manajemen Pertamina yang berbeda. Sebaliknya metode total loss yang digunakan BPK justru terbukti bertentangan dengan Undang-Undang 1 2004, Putusan MK 25 2016 dan SPKN dan PMPI BPK nomor 2 tahun 2020. Dalam persidangan, ahli Dr. Muhammad Masun telah dengan jelas menerangkan metode total loss tidak dapat diterapkan jika terdapat objek dan aktivitas ekonomi yang nyata. Objek TBBM terbukti nyata dan adanya terdapat aktivitas ekonomi yang nyata. Bahkan dengan merujuk salah satu penghargaan Patra Nirbaya Karya Utama Adi Nugraha 1 yang diterima PT OTM dari Menteri SDM, aktivitas ekonomi tergambar nyata dari prestasi yang ditorehkan oleh TBBM dan sejumlah prestasi-prestasi lainnya bahkan telah ditetapkan sebagai objek vital nasional sejak tahun 2019. Berikutnya penerapan paradigma hukum baru Undang-Undang BUMN nomor 19 tahun 2025. Dinamika hukum di Indonesia telah mengalami pergeseran besar dengan disahkannya Undang-Undang 16 2025. Pasal 4B Undang-Undang BUMN 2025 menyatakan keuntungan atau kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan keuntungan atau kerugian pada BUMN. Mengingat kerugian yang didalilkan JPU terjadi pada neraca keuangan PT Pertamina, maka berdasarkan Undang-Undang BUMN, hal tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dalam skema Undang-Undang Tipikor. Berdasarkan asas lex mitor atau pasal 3 KUHP, maka tentu perubahan ini setelah perbuatan dilakukan, yang diberlakukan adalah ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sanggahan atas tuduhan aliran dana 176 miliar. JPU dalam repliknya menyinggung adanya dana sebesar 176 miliar yang dicatat sebagai marketing cost sebagai bukti adanya penyimpangan keuangan. Pembelaan terdakwa Gading Ramadan Judo atas poin ini sangat konsisten dan didukung bukti korporasi. Dana tersebut merupakan akumulasi tunjangan direktur utama selama masa jabatan 10 tahun. Secara hukum PT OTM adalah perusahaan swasta murni yang sahamnya dimiliki oleh PT Tengki Merak 90% dan Oro Storage HK Limited 10%. Pengeluaran untuk tunjangan direksi dan biaya operasional internal perusahaan swasta merupakan ranah hukum privat yang menjadi otoritas pemegang saham dan RUPS. JPU tidak pernah mampu membuktikan adanya aliran dana dari 170 miliar tersebut kepada pejabat Pertamina sebagai kickback. Oleh karena itu menjadikan dana internal perusahaan swasta sebagai dasar kerugian negara dalam perkara korupsi adalah bentuk pelampauan kewenangan penuntutan. Business judgment rule sebagai alasan pembenar. Prinsip ini menyatakan bahwa pengurus perusahaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian bisnis selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikat baik tanpa benturan kepentingan. Fakta hukum atau fakta persidangan menunjukkan bahwa seluruh proses sewa TBBM Merak memenuhi 4 pilar BJR. 1. Good faith, tindakan yang dilakukan untuk memastikan suplai BBM nasional tetap terjaga dan mencegah kelangkaan energi yang dapat memicu ketidakstabilan ekonomi. 2. No conflict of interest. Tidak ada bukti bahwa terdakwa Gading Ramadan Judo memiliki kepentingan pribadi yang tersembunyi atau memberikan suap kepada pengambil keputusan di Pertamina. 3. Due process. Keputusan diambil melalui persetujuan berjenjang secara kolektif kolegial, dimulai dari evaluasi fungsi teknis hingga keputusan direksi secara kolektif yang disahkan dalam RUPS. Dan yang keempat, dasar informasi yang cukup, yaitu kebutuhan didasarkan pada kajian independen dari Pranato, UI dan Surveyor Indonesia. Berikutnya tanggapan terhadap dalil replik poin 10, daftar barang bukti terdakwa.
Penuntut umum menolak barang bukti T1 sampai dengan T313 yang diajukan penasihat hukum dengan alasan prosedural. Penolakan ini tidak berdasar hukum karena hak mengajukan bukti di persidangan merupakan hak terdakwa yang dijamin dalam KUHP. Dokumen-dokumen tersebut relevan dan telah ditunjukkan dalam persidangan sebagai bagian dari pembuktian. Majelis hakim yang berwenang menilai kekuatan dan relevansi bukti tersebut, bukan penuntut umum. Berikutnya analisis yuridis. Unsur melawan hukum tidak terpenuhi, memperkaya diri sendiri atau orang lain juga tidak terpenuhi. Unsur penyertaan kami bacakan sedikit yang mulia. JPU dalam replik yang mendalilkan adanya penyertaan berdasarkan pasal 20 huruf C KUHP nasional. Syarat mutlak penyertaan adalah adanya meeting of mind dan pembagian peran yang disengaja untuk melakukan tindak pidana. Fakta persidangan menunjukkan bahwa interaksi antara Gading Ramadan Judo dan pejabat Pertamina hanyalah hubungan profesional antara penyedia jasa dan pengguna jasa. Tanpa bukti adanya kesepakatan jahat sebelum perbuatan dilakukan, maka unsur penyertaan tidak dapat diterapkan dalam perkara aku. Terakhir, bantahan atas kerugian perekonomian negara 171 triliun. Satu hal yang paling absurd dalam tuntutan JPU yang ditegaskan kembali dalam replik adalah tuntutan uang pengganti sebesar 1 triliun kepada terdakwa Gading Ramadan Judo atas kerugian perekonomian negara yang mencapai 171 triliun. Kami tegaskan lagi yang mulia, kerugian perekonomian negara bukan dasar hukum uang pengganti. Pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Tipikor secara eksplisit hanya mengenal satu dasar penjatuhan uang pengganti, yaitu harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dalam konteks perkara ini adalah merujuk pada kerugian keuangan negara. Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2014 juga menegaskan hal yang sama. Dan di dalam repliknya penuntut umum tidak membantah adanya peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2012 ini sebagai acuan uang pengganti. Jadi tidak ada satupun ketentuan dalam perma tersebut yang secara tegas memperluas dasar uang pengganti hingga mencakup kerugian perekonomian negara. Terakhir yang mulia, kami ajukan permohonan. Selanjutnya kami mohon yang mulia majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Gading Ramadan Judo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan atau dakwaan subsidiar. Membebaskan terdakwa Gading Ramadan Judo dari seluruh dakwaan, baik dakwaan primer atau dakwaan subsidiar, atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum. Memulihkan hak terdakwa Gading Ramadan Judo dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula. Memerintahkan agar terdakwa Gading Ramadan Judo segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat. Kelima, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan pembukaan seluruh blokir rekening bank atas nama terdakwa Gading Ramadan Judo dan atau pihak keluarga dan atau pihak terkait lainnya. Pengangkatan sita atas seluruh tanah dan bangunan dan atau benda tidak bergerak lainnya yang dilakukan penyitaan oleh penyidik. Pelepasan sita atas seluruh aset dan atau benda bergerak lainnya milik terdakwa dan atau keluarga yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Keenam, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara. Namun demikian, apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, penasihat hukum mohon kepada yang mulia majelis hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Demikian yang mulia, sedikit ada renvoy di permohonan tadi untuk nama Gading Ramadan Judo yang judonya tidak ada huruf H yang mulia. Jadi langsung huruf O. Terima kasih yang mulia. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih yang 10 mulia. menit bisa, Pak? Kami usahakan yang mulia. Ya, silakan. Jadi pertama begini kami sampaikan dalam duplik atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto berkenaan dengan tanggapan terhadap dalil-dalil replik yang disampaikan oleh penuntut umum berkenaan dengan pengadaan sewa kapal itu prinsipnya sama dengan yang kami sampaikan dalam dupliknya terdakwa Dimas. Kemudian mengenai pengadaan terminal BBM prinsipnya sama dengan yang disampaikan oleh tim penasihat hukum Gading. Namun demikian yang mulia, kami perlu menyampaikan bahwa di dalam duplik ini beberapa hal, 7 hal pokok yang berkenaan dengan bantahan terhadap replik penuntut umum secara garis besar yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum, para terdakwa dan hadirin persidangan yang kami hormati. Pertama, penasihat hukum terdakwa Muhammad Keri menyampaikan bahwa kami tetap pada nota pembelaan yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya. Nota pembelaan ini telah secara komprehensif sebelumnya memaparkan fakta-fakta persidangan yang tak terbantahkan mengenai tidak terbuktinya unsur niat jahat, perbuatan melawan hukum, dan kerugian keuangan negara. Dalam bagian pendahuluan repliknya, penuntut umum mendaur ulang retorika emosional mengenai bahaya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa, menyandingkannya dengan genosida dan terorisme, serta mengemukakan argumen bahwa negara dirugikan ratusan triliun rupiah. Retorika tersebut meskipun mulia dari sudut pandang moral, namun tidak boleh digunakan untuk mempidanakan orang yang tidak korupsi, tidak boleh menuntut peristiwa bisnis sebagai peristiwa pidana. Kontrak sewa kapal JMN dan sewa TBBM Merak adalah peristiwa bisnis sesuai prinsip business judgment rule yang dipaksakan sebagai peristiwa tindak pidana korupsi, sehingga angka kerugian negaranya teramat sulit untuk dipahami dengan akal sehat dan tidak dapat dihitung nilainya dengan nyata dan pasti. Yang mulia, adapun bantahan secara umum ada 7 poin. Yang pertama, bantahan terhadap tuduhan pengaturan pengadaan sewa 3 kapal. Ada 3 hal yang dijadikan dasar bantahan oleh kami. Yang pertama mengenai pertemuan pembiayaan sebagai prosedur KYC yang wajar. JPU mendalilkan bahwa pertemuan tersebut pada tanggal 8 Maret merupakan bukti pengkondisian untuk memuluskan penyewaan kapal yang belum ditenderkan. Kami sampaikan bahwa pertemuan antara Bank Mandiri dan Yogi Fernandi yang memverifikasi bahwa PIS memang memiliki kebutuhan atas kapal VLGC dengan proyeksi kontrak 5 hingga 7 tahun adalah bentuk pelaksanaan uji tuntas, bukan kejahatan. Pernyataan Yogi Fernandi bahwa PT PIS membutuhkan kapal VLGC adalah pernyataan normatif terkait demand pasar korporasi, bukan sebuah jaminan hukum bahwa PT JMN pasti akan memenangkan tender tanpa proses. Hal ini dikonfirmasi oleh keterangan saksi dari Bank Mandiri sendiri, Aditya Reto Iksano Putra, yang menegaskan bahwa tidak ada penyampaian dari PIS mengenai pengabaian proses pelelangan. Kemudian yang kedua berkenaan dengan asas cabotage dan konteks kebutuhan domestik. Faktanya berkenaan dengan hal tersebut, diskursus mengenai pengangkutan domestik dan pengujian bendera berakar pada kepatuhan terhadap hukum positif Indonesia, yakni ada asas cabotage yang diatur dalam Undang-Undang 17/2008 tentang pelayaran. Asas ini mewajibkan bahwa angkutan laut dalam negeri harus diselenggarakan menggunakan kapal berbendera Indonesia dan dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional. Jika kargo yang diangkut oleh Pertamina berstatus rute domestik, maka secara hukum panitia tender wajib membatasi partisipasi hanya untuk kapal berbendera Indonesia. Kemudian argumentasi yang ketiga tentang kegagalan logika pengaturan tender kapal Jenggala Bango. Penuntut umum berdalih bahwa pengadaan kapal hanyalah formalitas karena kapal Jenggala Bango jenis MRGC milik PT JMN tetap dimenangkan meskipun tidak memenuhi persyaratan teknis, yaitu belum memiliki surat izin usaha pengangkutan migas. Dalil ini runtuh oleh fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum sendiri dalam repliknya. Jaksa penuntut umum menyajikan tabel yang menunjukkan bahwa tender time charter atau TC gagal karena kapal Jenggala Bango tidak memenuhi persyaratan teknis. Fakta bahwa PT PIS berani menggugurkan PT JMN dalam tender TC tersebut membuktikan secara absolut bahwa tidak ada pengkondisian atau intervensi absolut dari terdakwa. Jika tender tersebut murni formalitas yang diatur sedemikian rupa oleh terdakwa dan jajaran Pertamina, PT JMN niscaya akan diloloskan dalam skema TC terlepas dari kekurangan administrasi perizinannya. Faktanya bahwa kapal Jenggala Bango kemudian dimenangkan dalam tender spot charter untuk layken bulan November dan Desember 2023 terjadi karena urgensi pemenuhan ketersediaan logistik seketika dengan relaksasi izin yang berlaku umum untuk spot charter tanpa adanya privilege khusus atau tekanan. Pertamina membutuhkan penyelesaian angkutan segera dan PT JMN menyediakan kapal pada waktu dan lokasi yang tepat. Kemudian
Bantahan yang kedua berkenaan dengan runtuhnya narasi intervensi dan balas budi dalam sewa TBBM PT OTM. Dalam hal ini ada 3 bantahan, di mana penuntut umum mendalilkan bahwa penyewaan TBBM Merak milik PT OTM berawal dari ketiadaan kebutuhan real Pertamina yang kemudian dipaksakan melalui intervensi Irawan Prakoso, mewakili Muhammad Riza Khalid kepada Direktur Pemasaran PT Pertamina. Bantahan kami yang pertama, ada pembuktian kebutuhan real operasional. Kesimpulan penuntut umum bahwa Pertamina tidak membutuhkan terminal tersebut bertentangan dengan seluruh kesaksian para eksekutif dan operasional PT Pertamina yang hadir di persidangan. Di antaranya lah Hanung, yang satu adalah Hanung Butia Yuktanto, bersaksi di bawah sumpah bahwa keputusan menyewa TBBM murni profesional dan didasarkan pada RCPP 2016. Kemudian saksi Alfian Nasution, mantan VP Pertamina yang menerangkan spesifikasi teknis TBBM OTM yang bersifat eksklusif. TBBM Merak memiliki dermaga atau jeti yang mampu disandari langsung oleh kapal tipe raksasa atau LR berkapasitas 100.000 KL tanpa harus bergantung pada fasilitas single point mooring yang rentan terhadap cuaca dan ombak. Kemudian saksi yang ketiga, Edward Adolf Kawi yang menerangkan bahwa OTM berfungsi sebagai kartu pengaman distribusi wilayah Jawa bagian Barat. Penggunaan OTM mempercepat bongkar muat dan meminimalkan antrian kapal yang berdampak pada penekanan biaya denda keterlambatan yang membebani keuangan Pertamina. Fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa OTM adalah bisnis critical asset yang tidak dapat ditunda keberadaannya demi menjaga ketahanan stok energi nasional. Kemudian, argumentasi yang kedua tentang legalitas penunjukan langsung dan nota kesepahaman. Penuntut umum mempermasalahkan penunjukan langsung dan pengiriman surat penawaran oleh PT Tangki Merak sebelum entitas tersebut resmi memiliki aset PT Oil Tangki Merak. Pertama, Yang Mulia, langkah Gading Ramadan menawarkan fasilitas tersebut adalah sah secara keperdadaan. PT Tangki Merak telah dibekali surat kuasa dari pemilik aset sebelumnya untuk memasarkan fasilitas tersebut. Penandatanganan nota kesepahaman dengan Pertamina yang diteken oleh Hanung memuat secara tegas pada pasal 9 bahwa kesepakatan tersebut tidak bersifat mengikat. Ini adalah praktik prakomersial standar sebelum miliaran rupiah dikucurkan untuk akuisisi akhir. Yang kedua, legalitas penunjukan langsung yang dilakukan oleh Hanung Putih telah diaudit dan dilaksanakan oleh BPKP berdasarkan laporan hasil review atas perjanjian kerjasama penerimaan penyimpanan dan penyerahan BBM nomor LR16 dan seterusnya tanggal 21 Mei 2015. BPKP menyimpulkan bahwa proses kontrak pengadaan telah sesuai dengan SK Direksi Pertamina. Penunjukan langsung dibenarkan karena OTM memenuhi kriteria barang atau jasa bagi kinerja utama yang tidak dapat ditunda dan bersifat spesifik sehingga hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia. Yang ketiga, runtuhnya teori balas budi dari keterangan BAP. Penuntut umum berdasarkan teori tekanan dan balas budi dari berita acara pemeriksaan penyidikan yang mengutip pernyataan awal Hanung dan Alfian. Namun dalam sistem peradilan pidana, keterangan yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang diberikan di depan persidangan. Di persidangan, Hanung secara tegas mencabut pernyataan di BAP tersebut, menyatakan bahwa tekanan dari Irawan secara verbal tidak terucap dan ia tidak pernah bertemu apalagi mengenal Muhammad Riza Khalid. Hanung bahkan mengungkapkan fakta bahwa BAP penyidikan terkadang merupakan hasil copy paste dan oleh penyidik dalam suasana pemeriksaan yang intimidatif dan melelahkan. Demikian pula kesaksian Alfian Nasution yang mengklarifikasi bahwa dugaan adanya tekanan dari Irawan Prakoso hanyalah asumsi pribadi pada masa lalu. Kemudian bantahan yang ketiga mengenai kesesatan logika, personal garansi bukanlah beneficial owner. Ada dua hal dalam bantahan ini. Pertama, salah satu cacat argumentasi paling fundamental dalam replik penuntut umum adalah upaya mengikat Muhammad Riza Khalid ke dalam pusaran perkara ini dengan mendapuknya sebagai pemilik manfaat atau beneficial owner dari PT OTM. JPU mendalilkan MRC sebagai pihak pengendali atau beneficial owner murni karena yang bersangkutan bertindak sebagai personal garansi atas fasilitas kredit yang diajukan ke Bank BRI untuk membiayai akuisisi PT OTM. Konstruksi ini Yang Mulia kemudian digunakan penuntut umum untuk menyeret terdakwa Keri Adrianto Riza, Muhammad Keri Adrianto Riza maksudnya, dengan menuduhkan berkomplot bersama Muhammad Riza Khalid.
Dalil tersebut mencerminkan defisit pemahaman yang kronis terhadap hukum korporasi dan perikatan perdata. Di dalam hukum penanggungan utang, secara doktrinal, perjanjian personal garansi adalah perjanjian ikutan yang lahir dari perjanjian pokok. Seorang penjamin pribadi mempertaruhkan seluruh harta kekayaannya tanpa batasan untuk menjamin pembayaran uang entitas lain. Praktik perbankan di Indonesia termasuk Bank BRI lazimnya menerapkan prinsip tanggung jawab renteng yang memberi hak kepada bank untuk langsung menyita aset pribadi penjamin tanpa perlu lebih dulu. Seorang penjamin menanggung risiko absolut namun tidak dengan sendirinya memiliki instrumen kontrol manajerial ataupun hak untuk menikmati keuntungan operasional. Kemudian definisi hukum beneficial owner sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 13 tahun 2018. Tidak satupun definisi yang dipenuhi oleh Muhammad Riza Khalid sebagai beneficial owner dari PT OTM. Kemudian bantahan yang keempat yang mulia, cacat epistemologi metode total loss dan keharusan benefit test. Ada dua hal yang kami sampaikan dalam menuntut pengembalian kerugian keuangan negara. Penuntut umum bersandar sepenuhnya pada laporan hasil pemeriksaan investigatif BPK yang memunculkan angka fantastis sebesar 2,9 triliun untuk kasus sewa OTM. BPK menggunakan metode total loss, di mana setiap lembar rupiah yang dibayarkan Pertamina kepada PT OTM sejak tahun 2014 hingga 2024 dikategorikan sebagai kerugian yang diakibatkan oleh pengadaan yang dinilai menyimpang. Bantahan kami yang pertama, terjadi paradok penetapan metode total loss. Fakta persidangan menghempaskan asumsi total loss ini yang pertama bahwa eksistensi fisik dan fungsional dari fasilitas OTM yang bukan entitas fiktif. Terminal ini berdiri kokoh, beroperasi non-stop selama lebih dari 10 tahun dan diklasifikasikan sebagai objek vital nasional. Kemudian kinerja yang terukur, tagihan atau invoice yang dibayarkan oleh Pertamina kepada OTM tidak dilakukan secara membabi buta. Saksi Nabila menerangkan bahwa setiap tagihan diawali dengan proses rekonsiliasi data volume operasional real BBM yang masuk dan keluar dari terminal. Kemudian yang ketiga, berdasarkan kesaksian ahli forensik Dr. Muhammad Masun yang menegaskan bahwa pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan Negara, kerugian negara harus nyata dan pasti, mengabaikan operasional fisik yang nyata dan menghitung pengeluaran bruto sebagai kerugian adalah melanggar standar dasar akuntansi. Menyatakan hal tersebut total loss sama artinya dengan JPU mengasumsikan bahwa Pertamina selama 10 tahun membuang jutaan kiloliter BBM ke laut tanpa hasil. Kemudian kami juga melakukan pembuktian melalui uji manfaat ketika sebuah proyek pengadaan menghasilkan fasilitas yang secara empiris dimanfaatkan oleh negara. Auditor forensik dan hukum keuangan menuntut diterapkannya asas benefit test atau uji manfaat. Kerugian tidak dapat dihitung semata-mata dari nilai kontrak, melainkan harus dikurangi dengan nilai manfaat ekonomi real yang diterima oleh negara. Berdasarkan kajian analisis ekonomi ahli keuangan atas nama Renato Sitompul yang hadir di persidangan ini, keberadaan TBBM OTM mengubah secara drastis pola rantai pasok Pertamina. Tanpa OTM, Pertamina terpaksa menggunakan kapal kecil tipe medium range dan mengambil kargo dari Singapura untuk memuat margin harga trader atau skenario biaya sebanyak 24 miliar 503 US dollar. Dengan adanya OTM yang memiliki CT raksasa, Pertamina mampu mengimpor langsung BBM dari produsen utama di Timur Tengah menggunakan armada kapal long range atau Aframax dengan kapasitas kurang lebih 600.000 barel. Yang mulia, bantahan yang kelima berkenaan dengan dinamika asas Lake Meteor tentang revolusi Undang-Undang 16 2005 tentang BUMN. Undang-Undang 16 2005 membawa pergeseran fundamental yang menggugurkan keabsahan hukum dari dakwaan penuntut umum. Yang pertama, tentang diskriminasi kerugian BUMN. Dekriminalisasi kerugian BUMN dalam pasal 4B. Lahirnya pasal 4B Undang-Undang 16 2025 memutus akar permasalahan yang selama bertahun-tahun menjerat eksekutif BUMN yang dikenal sebagai fenomena decision paralysis. Pasal ini secara revolusioner mendefinisikan bahwa modal negara
yang telah disetorkan menjadi kekayaan BUMN sepenuhnya dan setiap kerugian yang timbul di dalamnya adalah murni kerugian bisnis atau business loss, bukan kerugian negara atau state loss. Pemisahan ini berarti rezim hukum perdata menggantikan rezim tindak pidana korupsi terkait risiko operasional. KPK dan Kejaksaan baru dapat masuk apabila terbukti adanya niat jahat atau penyuapan aktif yang mengalirkan uang kembali ke pejabat, yang mana dalam persidangan terdakwa Keri Adrianto terbukti tidak ada sepeser pun dana yang mengalir kepadanya. Yang kedua tentang proteksi direksi melalui... Sudah lewat dari 10 menit, langsung kesimpulannya saja Baik. Pak. Baik Yang Mulia, mempersingkat, bantahan yang keenam berkenaan dengan inkonstitusionalitas tuntutan uang pengganti dan kerugian negara. Sudah kami sampaikan argumentasi bahwa ini adalah tidak beralasan hukum. Kemudian berkenaan dengan validitas alat bukti afidavit juga kami sampaikan bahwa bukti afidavit merupakan alat bukti yang dapat dipertimbangkan sebagaimana dalam ketentuan pasal 187 dan 188 KUHP. Terakhir Yang Mulia, selain dan selebihnya dalil-dalil bantahan terhadap replik penuntut umum kami sudah uraikan dalam duplik dan mohon dianggap dibacakan. Yang terakhir bagian penutup Yang Mulia, kesimpulan Yang Mulia Majelis Hakim, penuntut umum dan para hadirin serta para terdakwa yang kami hormati, duplik yang kami sampaikan telah dapat membantah seluruh dalil penuntut umum dalam repliknya dengan kesimpulan: 1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dalam dakwaan primer dan atau subsidiar. Seluruh argumentasi replik penuntut umum tidak terbukti menurut hukum. Yang ketiga, langkah mitigasi pembiayaan Bank KIC Meeting, penyesuaian regulasi maritim, dan investigasi infrastruktur penyangga negara terbukti memberi penghematan triliunan rupiah dengan uji manfaat atau benefit test, sehingga tindakan terdakwa terbukti tidak dapat dijerat dengan doktrin total loss dan tidak tepat untuk dituntut dengan pidana 18 tahun. Yang keempat, dalam sewa kapal tidak terbukti ada kemahalan harga sewa yang menimbulkan kerugian negara. Yang terakhir yang kelima, dalam sewa TBBM Merak tidak terbukti sebagai balas budi, namun terminal tersebut dibutuhkan Pertamina, bahkan secara faktual telah menjadi objek vital nasional. Dalam permohonan, berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi, saksi adecat, keterangan terdakwa, barang bukti serta alat bukti lainnya, penasihat hukum memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya dengan penuh keyakinan dan tanpa keraguan sedikit pun akan sependapat dengan kami, penasihat hukum, bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifisir untuk memenuhi sekalipun dipaksakan seluruh unsur dalam surat dakwaan atau tuntutan sebagaimana dalam alternatif pertama maupun kedua. Melalui duplik ini, kami kembali mengajukan permohonan mengenai pengembalian barang sitaan milik terdakwa dan atau milik pihak lain yang berhak sebagaimana secara rinci telah disampaikan dalam lampiran nota pembelaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Berkenan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan atau dakwaan subsidiar. 2. Membebaskan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza dari seluruh dakwaan, baik dakwaan primer maupun dakwaan subsidiar, atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan. 3. Memulihkan hak terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza dalam kedudukan, kemampuan, dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula. Yang keempat, memerintahkan agar terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza segera dikeluarkan dari rumah tahanan negara kelas 1 Jakarta Pusat. Yang kelima, memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengajukan permohonan pembukaan seluruh blok rekening bank atas nama terdakwa dan atau pihak keluarga dan atau pihak terkait lainnya, pengangkatan sita atas seluruh tanah dan bangunan dan atau benda tidak bergerak lainnya yang dilakukan penyitaan oleh penyidik,
pelepasan sita atas seluruh aset dan atau benda berkarat lainnya milik terdakwa dan atau keluarga yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Yang keenam, menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara. Namun demikian, Yang Mulia, apabila majelis hakim berpendapat lain, penasihat hukum bermohon kepada majelis hakim Yang Mulia agar kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya. Hormat kami, tim penasihat hukum terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. Terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia. Sama-sama, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Rifa dan kawan-kawan. Waktu 30 menit tiga-tiganya. Yang Mulia, 10 menit, mohon 10 izin, menit. sekiranya diperkenankan kami meninggalkan sidang lebih Oh dahulu. gitu. Iya, Baik. Kalau gitu diserahkan dulu. Ya. baik. Ya, kami serahkan selain Yang Mulia. Oh ya. Ada yang mau disampaikan dari Pak Dimas? Tidak ada, terima kasih Yang Mulia. Pak Gading, cukup Pak Heri, cukup ya. Silakan diserahkan. Ya, selain itu Yang Mulia, izin dari Pak Keri dan Pak Gading ada duplik pribadi yang langsung diserahkan kepada Yang Mulia secara tertulis. Tidak dibacakan. Oh, iya. Ya. Silakan. Insya Allah akan kita bacakan nanti pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 dengan acara sebagaimana disebut di atas. Sebelum ditutup, ada yang mau disampaikan dari terdakwa tidak ada, penuntut umum, advokat tidak ada ya. Demikian sidang ditutup. Ya, silakan. Seperti yang sudah disampaikan tadi, bukan membatasi tidak. Karena waktu buat kami juga berharga. Karena kami masih diburu karena waktu kami tinggal sehari besok. Gitu ya. Jadi kalau bisa 10 menit per pribadi. Wong kemarin aja kan dengan 30 menit satu orang. Sekarang 10 menit. Kalau 30 menit ya kebanyakan. Gitu ya. Siap, mohon izin majelis sekiranya Poin-poinnya diperkenankan. saja. Apakah diperkenankan 15 sampai 20 menit per terdakwa majelis, mohon izin. Ya 15 menit. Oh ya, baik, Ya, terima kasih. 15 menit untuk setiap berkas ya atau Ya, terdakwa. Baik. Tunggu dulu. Ya.